Halo rekan-rekan perjuangan CSN, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan semua. Nah, pada video kali ini mari kita mempelajari mengenai apa itu masa sanggah. Nah, baik rekan-rekan, untuk masa sanggah itu dilakukan pada biasanya dilaksanakan setelah kita mengikuti seleksi administrasi. Nah, selain mengikuti seleksi administrasi, masa sanggah juga dilaksanakan jika kita sudah melewati di tahap seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, sebelum kita merujuk ke masa sanggah itu, rekan harus mengetahui bahwa pada tanggal 9 Oktober pada tahun 2023, BKNRI telah menyesuaikan jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil dan jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2023. Nah, untuk jadwalnya bisa rekan lihat ya, rekan. Untuk pendaftaran seleksi yang sebelumnya dilaksanakan sampai pada tanggal 9 Oktober 2023 diperpanjang sampai dengan 11 Oktober 2023 serta jadwal-jadwal yang lainnya itu juga ikut sedikit ada perubahan. Kemudian, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023 ya rekan. Nah, untuk pengumumannya ini nanti akan diumumkan di masing-masing akun di website SSCSN. Kemudian diumumkan juga di instansi rekan lamar. Contoh rekan mendaftar penjaga tahanan di CPNS Kemenkumham. Nah, nanti akan diumumkan di website CPNS Kemenkumham. Kemudian jika rekan daftar di kejaksaan, nanti akan diumumkan juga di kejaksaan. Tapi untuk secara globalnya, untuk lulus atau tidaknya di seleksi administrasi akan terlihat di website SSCSN atau di akun rekan masing-masing. Nah, baik rekan, ini merupakan contoh resume pendaftaran. Nah, di resume pendaftaran inilah nanti rekan bisa melihat rekan apakah lulus atau tidaknya. Nah, sebelum melihat apakah rekan lulus atau tidaknya, rekan bisa melihat di bagian bawah, yaitu cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CPNS. Nah, untuk bagian kuning, cetak kartu informasi akun kan rekan sudah cetak di awal atau pada saat membuat akun. Jadi untuk di bagian resume ini tidak perlu dicetak ya rekan. Kemudian rekan perlu mendownload atau mencetak kartu pendaftaran CPNS ya rekan. Nanti untuk kartu ini bisa rekan gunakan jika lolos di seleksi selanjutnya, khususnya di seleksi kompetensi dasar. Nah, ini merupakan contoh dari kartu pendaftaran akun. Mohon maaf, kartu pendaftaran ASN, baik itu CPNS maupun P3K karena modelnya sama. Jadi, rekan cukup mendownloadnya, kemudian print dan simpan. Nah, nanti jika rekan lolos, kemudian melaju ke tahap selanjutnya atau SKD, rekan bisa membawa kartu pendaftaran ini, selain juga kartu ujian seperti itu. Nah, untuk ada di beberapa bagian seperti eh, bagian harus digunting, itu jangan digunting ya rekan, simpan saja. Di print, simpan saja. Nah, kemudian kembali ke topik. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023 yang nanti akan diumumkan di website SSSN atau di akun rekan masing-masing, yaitu di bagian resume pendaftaran. Nanti pengumumannya akan ada di bawah cetak kartu pendaftaran CPNS yang di bagian hijau ya rekan. Nanti di bawahnya akan terlihat apakah rekan lolos atau tidak, lolos administrasi atau tidak lolos administrasi. Nah, baik rekan. Jika rekan memang sudah lolos, nanti akan
tampil seperti ini, seperti penjelasan saya sebelumnya. Di bawah cetak kartu pendaftaran CSN itu terdapat notifikasi, "Selamat Anda lulus tahap administrasi berkas." Dan bla 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 bla, seperti yang ada di depan layar rekan. Nah, jika sudah lolos administrasi berkas, jadi rekan hanya menunggu eh, notifikasi mengenai cetak kartu peserta ujian. Biasanya cetak kartu peserta ujian ini akan tampil setelah dilaksanakannya masa sanggah berkas. Nah, baik rekan, ini contoh dari rekan jika tidak lolos seleksi administrasi atau TMS. Jadi notifikasinya seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Tetapi jangan risau ya rekan, jika memang dokumen rekan sebelumnya sudah upload secara benar, KTP sudah benar, tidak ada salah upload, kemudian berkasnya semuanya sudah benar, tapi disalahkan, nanti terdapat notifikasi di bawahnya. Nanti dokumen apa sih yang memang rekan upload tapi dinyatakan TMS, nanti akan terlihat contoh. Ini contohnya kan ada peserta yang disalahkan di seleksi administrasi yaitu kartu tanda penduduk. Nah, jika rekan memang sudah benar masukkan kartu tanda penduduk, itu bisa ajukan sanggah ya rekan. Nanti di bawahnya itu ada notifikasi seperti ini yaitu ajukan sanggah. Tapi untuk pengajuan sanggah ini biasanya dilakukan 3 hari setelah pengumuman seleksi administrasi. Dan untuk pengajuan sanggah ini tidak semua peserta yang memang TMS itu bisa melaksanakan sanggah. Sanggah ini biasanya dilaksanakan oleh peserta yang memang dokumennya sebelumnya sudah benar tapi disalahkan oleh sistem atau panitia seperti itu. Tapi memang jika rekan salah upload kemudian dokumennya buram dan sebagainya itu tidak disarankan untuk melaksanakan sanggah karena itu memang sudah TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, apa sih itu masa sanggah? Nah, sesuai dengan penjelasan dari FAQ dari Kemenkumham, maaf, dari BKN, rekan bisa mengeceknya ya di website ASN Karir. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melaksanakan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi, seleksi administrasi, dan seleksi kompetisi bidang, dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Jadi secara singkatnya, masa sanggah ini merupakan masa kita memprotes apabila dokumen yang kita upload disalahkan oleh panitia maupun sistem. Nah, jadi masa sanggah ini kita bisa memprotes kok dokumen kita yang sudah benar disalahkan, tapi protesnya secara logis ya rekan. Jika memang dokumennya rekan sudah benar, diupload tapi disalahkan itu bisa melaksanakan masa sanggah. Tapi memang jika memang dokumen rekan salah upload, kemudian dokumennya buram, kemudian ijazahnya tidak sesuai, itu tidak bisa dilaksanakan masa sanggah. Meskipun rekan memaksakan ikut masa sanggah, tetap rekan itu TMS jika memang dokumen rekan memang salah dari awal. Ini merupakan penjelasan dari buku panduan, yaitu alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi, seperti penjelasan saya sebelumnya, jika rekan-rekan memang dokumen rekan sebelumnya pas saat upload berkas sudah benar, tidak ada kesalahan, kemudian dokumennya jelas, dokumennya sesuai dengan ketentuan, tapi disalahkan oleh panitia maupun sistem, itu bisa dilaksanakan masa sanggah. Tapi alasannya harus logis ya rekan. Tapi jika dokumen rekan sebelumnya memang baru resume sudah ngeh, pas resume nih kan pas resume tidak bisa mengubah berkas, tapi ngeh nih, saya salah upload, wah dokumen saya buram dan dokumen saya
sebenarnya ijazah tidak sesuai ketentuan, itu memang sudah tidak bisa diperbaiki maupun tidak bisa diikutkan di masa sanggah atau rekan tidak bisa ikut masa sanggah. Karena rekan jika memaksakan ikut masa sanggah itu sudah tidak bisa diterima oleh panitia dan langsung tetap dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi untuk masa sanggah ini eh, harus dilakukan oleh peserta yang memang dokumennya disalahkan oleh panitia, bukan karena keteledoran dari peserta itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya rekan. Nah, kembali. Nah, jika rekan memang sudah benar dokumennya, kemudian disalahkan, itu rekan bisa mengklik ajukan sanggah. Nah, ini ABK saja ya rekan, bagian merah ini karena ada kesalahan kesalahan penulisan. Kan ini sebagai contoh. Biasanya untuk mengajukan sanggah itu 3 hari maksimalnya. 3 hari setelah pengumuman seleksi administrasi. Dan jika rekan melebihi dari 3 hari tapi tidak melakukan sanggah itu sudah dinyatakan TMS atau masa sanggahnya tidak berlaku kembali. Nah, jika rekan sudah klik mengajukan sanggah, rekan muncul seperti ini form sanggah atau alasan tidak lolos atau TMS. Nah, contohnya ini digunakan KTP. Nah, KTP-nya dinyatakan tidak sesuai dengan identitas yang berlaku. Tapi jika kita melihat dokumennya itu sudah sesuai, jadi alasan sanggahnya KTP sudah asli, mohon dicek kembali seperti itu ya rekan. Nah, contoh ijazah. Nah, ijazah rekan jika sudah benar nih, sudah sesuai ketentuan, contoh penjaga tahanan kan ijazah SLTA, SMA, SMK maupun MA. Paket C juga bisa. Tapi disalahkan karena ada beberapa hal. Nanti rekan bisa melihat dokumen dan lihat apakah sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, itu disesuaikan alasan sanggahnya. Dokumen atau ijazah sudah benar dan asli. Mohon dicek kembali. Seperti itu ya, rekan. Harus sesuai dengan ketentuan. Nah, jika sudah menuliskan alasan sanggah, jadi rekan bisa mengklik bagian merah, itu ada tanda centang di bagian ini. Klik. Kemudian akhiri proses sanggah. Nah, perlu rekan ketahui, untuk proses sanggah ini hanya dilakukan 1 kali rekan. Jika rekan 2 kali melakukan, nanti sistem akan membaca bahwa rekan sudah melakukan masa sanggah. Seperti itu. Nah, baik rekan, jika rekan sudah melaksanakan masa sanggah yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2023, yaitu 3 hari, nanti di hari yang sama akan dijawab sanggah oleh panitia pusat maupun sistem, yaitu 19 sampai dengan 23 Oktober 2023. Kemudian ada juga pengumuman pasca sanggah, yaitu nanti pasca sanggah ini yang dimaksud adalah nanti jika rekan sudah melakukan masa sanggah itu akan ada notifikasi kembali apakah memang dokumen rekan sudah benar atau sudah sesuai, maka rekan lolos ke tahap selanjutnya. Tapi rekan jika melaksanakan masa sanggah dan dokumennya memang salah, itu akan ada notifikasi bahwa rekan sudah tidak bisa ikut seleksi selanjutnya. Nah, kemudian terdapat penarikan data final yang dilaksanakan 29 sampai dengan 31 Oktober 2023. Jadi, nanti kan sebelumnya ada pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023. Nah, setelah masa sanggah sudah selesai, terdapat pengumuman kedua, yaitu penarikan data final. Nanti untuk rekan yang memang lolos di masa sanggah akan dimasukkan ke dalam data pengumuman yang terbaru yang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2023. Nah, baik rekan, cukup sekian penjelasan hari ini mengenai apa itu masa sanggah. Semoga bisa membantu ya rekan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan saya tutup dengan semangat pejuang CSN.